Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnatul Dihni dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling di kelas 3E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori karir Anero. Anero lahir pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1991. Ro merupakan gadis yang cemerlang. Ia masuk ke perguruan tinggi ketika berusia 16 tahun. Selama menjalani studinya, Ro memikirkan bahwa menjadi guru bahasa Inggris karena ia merasa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang paling mungkin bagi seorang perempuan. Sampai ketika ia bertemu dengan psikolog dan profesor Thomas Gert yang mendorongnya untuk melanjutkan ke bidang psikologi. Setelah mendapat gelar BA di University of Denver, Ro menjadi seorang mahasiswa Gert yang melanjutkan pendidikan masternya di bidang psikologi dan pendidikan. Teori Ro atau biasa disebut sebagai teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan memandang pemilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, pengaruh hederitas terhadap keputusan karir. Ro memandang bahwa pada prinsipnya individu memiliki berbagai potensi bawaan yang menentukan sifat-sifat, minat, bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang dilalui pada masa yang akan mendatang. Yang kedua, pengalaman masa kecil. Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karir di masa depan. Selain itu, suasana, iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pemilihan karir individu. Suasana yang terjadi tersebut dapat saja berupa hal positif seperti kasih sayang, penuh perhatian, dan saling menghargai. Suasana negatif misalnya perlakuan kasar, kekerasan, acuh tak acuh dalam keluarga yang broken home. Kebutuhan-kebutuhan individu dalam mempengaruhi pilihan karir individu tersebut. Dalam hal ini, Ro berpijak dalam teori yang dikemukakan oleh Maslow. Secara hierarki, Maslow menyebutkan motif kebutuhan pribadi atau individu. Yang pertama, kebutuhan fisikologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan dimiliki dan dicintai. Keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Pemilihan karir berdasarkan teori Anero. Ro menggolongkan seluruh jabatan atas 2 kategori. Yang pertama itu person oriented. Person oriented adalah pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Kelompok atau pengolahan pekerjaan yang tergolong dalam kelompok ini adalah yang pertama, jasa, kedua, kontak bisnis, yang ketiga, orientasi, yang keempat, kebudayaan, dan yang kelima, seni dalam hiburan. Yang kedua, non-person oriented adalah pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Kelompok atau penggolongan pekerjaan yang tergolong dalam non-person oriented adalah yang pertama, teknologi, yang kedua, luar ruangan, yang ketiga, ilmu pengetahuan. Keunggulan teori Anero. Dengan adanya teori Ro ini dapat mempermudah mengklarifikasi jabatan apa yang sesuai dengan potensi individu tersebut berdasarkan pola seorang tua, interaksi, serta pemenuhan kebutuhan. Dengan melihat kultur seseorang, maka dalam menyesuaikan diri di lingkungan pekerjaan akan lebih mudah untuk mempertahankan jabatannya. Kelemahan teori Anero dalam menuntun jabatan karir tidak menggunakan nilai studi sebagai acuan sehingga pendidikan kurang diminati karena hanya faktor kemampuan dan kultural saja yang ditekankan dalam teori pencapaian suatu karir, maka individu hanya menggunakan tenaga untuk mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori Anero dalam bimbingan karir. Pengaplikasian teori Anero dalam bimbingan karir di sekolah adalah salah satunya dengan melibatkan peran orang tua dalam pelaksanaan bimbingan karir. Peran orang tua dalam pelaksanaan bimbingan karir itu sendiri menurut Ruslan A, misalnya menyelenggarakan
seminar atau diskusi yang melibatkan orang tua, konselor, dan individu itu sendiri untuk membicarakan cara-cara yang memungkinkan mereka membantu putra-putrinya merencanakan dan mempersiapkan pekerjaan dan kehidupan sesudah tamat sekolah. Orang tua dapat menggunakan informasi dari sekolah tentang bakat, minat, intelijensi, kepribadian, dan presentasi belajar kegagalan-kegagalan, kesuksesan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.